kedua dari Pangeran Wiraguna adalah konon beliau dikenal dengan sebutan Mbah Kumpi. Panggilan ini diberikan karena dulu Pangeran Wiraguna punya pasukan satu kompi. Masyarakat sekitar makam juga meyakini bahwa Pangeran Wiraguna merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit. Pangeran Wiraguna disebutkan sebagai anak Brawijaya kelima, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit di abad ke-15. Di sekitar makam tumbuh pohon-pohon rindang yang membuat makam terlihat asri. Sedangkan makam pangeran sendiri dikelilingi dengan kelambu putih dan didampingi makam-makam lain yang diyakini merupakan kerabat, sahabat, atau keluarga Pangeran Sanghyang. Meskipun pengunjung makam Pangeran Sanghyang tidaklah sebanyak makam Pangeran Jayakarta, makam tersebut konon selalu ramai di malam Jumat atau menjelang Maulid. Makam Pangeran Wiraguna. Cerita mengenai Pangeran Wiraguna masihlah simpang siur sampai sekarang. Terdapat dua versi yang paling banyak diketahui masyarakat mengenai sosok Pangeran Wiraguna. Yang pertama adalah konon Pangeran Wiraguna adalah seorang tuan tanah berkewarganegaraan Belanda bernama Hendrik Lucas Cardel. Selain merupakan seorang tuan tanah, konon Cardel juga merupakan ahli bangunan di zamannya. Cardel mendapatkan gelar Pangeran Wiraguna yang diberikan oleh Sultan Banten karena ia telah membantu Sultan untuk merenovasi keraton tempat bertahtanya Sultan Ageng Tirtayasa. Disebutkan pula bila Cardel berada di Banten setelah melarikan diri dari Batavia karena ingin memeluk agama Islam. Nama Pangeran Wiraguna juga seolah tidak bisa lepas dari nama tempat di Jakarta Selatan, yakni Ragunan. Dalam buku Pasar Minggu Tempo dulu, konon Cardel membangun sebuah kampung bernama Ragunan yang dirancang sebagai pemukiman mandiri dan berfungsi sebagai penghasil kayu jati. Kedua dari Pangeran Wiraguna adalah konon beliau dikenal dengan sebutan Mbah Kumpi. Panggilan ini diberikan karena dulu Pangeran Wiraguna punya pasukan satu kompi. Masyarakat sekitar makam juga meyakini bahwa Pangeran Wiraguna merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit. Pangeran Wiraguna disebutkan sebagai anak Brawijaya kelima, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit di abad ke-15. Wiraguna sendiri bukanlah nama asli, melainkan nama julukan. Wiro yang artinya pasukan dan Guno yang berarti keraton. Jadi, bisa diartikan Wiroguno itu adalah pasukan keraton. Makam Pangeran Syarif Hamid. Berpindah dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat. Terdapat salah satu masjid tertua di Jakarta yang berada di kawasan Tambora. Ya, Masjid Jami Angke atau biasa juga dikenal dengan Masjid Al-Anwar. Hanyalah berjarak 100 meter dari Jalan Pangeran Tubagus Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Seperti halnya suatu bangunan bersejarah, Masjid Angke sudahlah menjadi suatu cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Namun, adakah hubungan antara Masjid Angke dengan makam-makam para pangeran di Jakarta? Bila berkunjung ke kawasan Masjid Angke tersebut, para pengunjung bisa mendapati beberapa makam yang berada di sekitaran masjid tersebut. Di bagian belakang masjid terdapat makam dari tokoh Sheikh Leong Tan yang merupakan arsitek dari Masjid Angke Jakarta. Dan di seberang masjid juga terdapat makam-makam dari orang keturunan Arab, Bali, Pontianak ataupun Banten.
Dan salah satu tokoh yang dimakamkan di sana adalah Pangeran Syarif Hamid Al-Qodri. Sosok seorang Pangeran Syarif Hamid atau yang kerap dikenal dengan Sultan Syarif Hamid merupakan seorang anak dari Sultan Syarif Hamid Abdurrahman Al-Qodri yang konon merupakan pendiri kota Pontianak. Tidaklah banyak penjelasan mengenai mengapa Pangeran Syarif Hamid bisa dimakamkan di kawasan Masjid Angke, Jakarta Barat. Namun, konon katanya Pangeran Syarif Hamid adalah pemimpin pemberontakan lawan Belanda pada tahun 1800-an di Pontianak. Namun tertangkap dan akhirnya dibuang ke Batavia, nama kota Jakarta pada saat itu. Konon ada juga cerita misteri mengenai pengunjung yang memiliki niat yang salah saat berziarah ke makam pangeran. Menurut pengurus Masjid Angke, pengunjung tersebut mengalami musibah setelah selesai berziarah dan diduga karena memiliki niat yang salah. Maka dari itu, pengurus masjid memasang gambar yang bertuliskan hindari kemusyrikan di sekitar makam agar tidak terjadi lagi hal-hal yang berakhir buruk.